Ketiga, Nah, jadi kita tuh berproses semua ya, Kak. berproses. Berprosesnya mulai dari hal kecil. Dan pengalaman itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sedikit cerita teman-teman. Ayah saya itu seorang mu'alaf. Beliau tidak mengenal Islam sama sekali dulu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafki Dwipala Oktani di podcast Suara Kadar. Sebelum opening, kita akan membuka acara kita pada sore hari ini. 5, 4, 3, 2, 1, in close the door. Di sini saya sebagai tamu undangan atau sebagai pembawa acara, Kak? Sebagai tamu undangan, Kak. Oh, sebagai tamu undangan ya, Kak ya? Iya. Oh. Jadi biar cantik aja yang buka. Oke, silakan Cantika. Oke, Izin ya, siap. Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Suara Pelajar Ahmad Dahlan, Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, oke, di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuantan Singingi, yaitu Ketua Umum PDIPM ya, Kak. Sebelumnya sudah demisioner, Kak. Oh, udah lengser. Sudah lengser, Kak. Oke. Bukan ketua umum lagi. Iya. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut deh pembahasannya, Kak. Boleh dong Kak Rafki perkenalan sedikit. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Rafki Dwipala Oktani. Saya berasal dari Kecamatan Pangean, ya, dan saya alumni dari Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Angkatan MTS 25, itu angkatan 25 MTS, dan MA saya angkatan 10. Ya, begitu Kak Cantika. Mungkin sekian perkenalannya. Oke, terima kasih Kak Rafki untuk perkenalannya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Kak Rafki ini merupakan Ketua Umum PDIPM ya, tahun 2023-2025. Oke, jadi sekarang udah ganti berarti ya, Bang? Sudah ganti ya kan, tapi cuman mau pakai jas aja ke sini. Oke, Kak Papa. Oke. Nah, jadi sekarang jadi kita sempat ketemu ya, Bang? Iya. Di pondok kemarin. Jadi Cantika kenal Kak Rafki itu merupakan salah satu seorang yang sangat bagus nih public speakingnya. Aduh, jangan dibilang gitu kan, nanti bisa terbang. Aduh. Oke. Nah, jadi menurut Cantika public speaking inilah yang membuat Kak Rafki dari PRIPM ke PD bisa sukses gitu ya, Kak Rafki. Nah, boleh dong sedikit cerita keluh kesahnya mungkin dari awal perjalanan Kak Rafki buat belajar public speaking gitu. Oke. Untuk public speaking ini mungkin teman-teman bisa ngecek di video salah satu alumni juga, yakninya Adil Cahyadi. Di situ beliau buat channel YouTube yang namanya Barik Lana Kwansing. Di situ adalah video pertama kali saya itu berbicara di depan kamera. Dan mungkin di situ juga pertama kali saya itu berbicara di depan umum ya, Kak ya. Nah, akan tetapi ketika mereka itu di lain acara, ketika Kanda Adil Cahyadi itu dan teman-temannya tampil mungkin seperti MC, MOT gitu ya, saya selalu berpikir sepertinya jadi mereka itu enak deh gitu. Belajar jadi orang yang jago berbicara di depan itu kayaknya enak deh gitu. Lalu akhirnya saya mencoba memberanikan diri, mempunyai mental untuk tampil sedikit-sedikit. Walaupun umpamanya hanya tampil di depan teman-teman di asrama gitu kan, akan tapi sudah ada keinginan dan tekad untuk tampil di depan umum gitu. Jadi sampailah kepada titik mungkin saya sudah berbicara sebagai MC ya, saya sudah berbicara sebagai MOT dan mengisi seminar gitu, dan sampai sekarang gitu. Jadi semuanya itu adalah proses dari perjalanan ini gitu. Oke, jadi mulai sedikit-sedikit gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kan public speaking nih Kak. Iya. Nah, biasanya kalau tentang public speaking itu tampil di depan umum. Nah, biasanya Cantika dan teman-teman itu, mungkin teman-teman di luar sana itu kayak mengalami gugup gitu loh. Nah, jadi di sini kami mau minta dikit aja tips dari Kak Rafki buat gimana sih caranya mengatasi gugup kalau mau tampil gitu. Tipsnya Cantika,
mungkin kalau dari kakak pribadi tak banyak tips sebenarnya. Akan tetapi jikalau kalian itu memiliki kepribadian ingin untuk tampil di depan, ya silahkan dicoba. Itu saja, silahkan dicoba. Akan tetapi mungkin kalau mamanya tidak ada keinginan untuk berbicara di depan, ya tidak masalah. Kita kan tidak dituntut untuk itu, gitu kan? Bukan tentang siapa yang berbicara di depan adalah orang yang hebat, bukan seperti itu, gitu kan? Dan mungkin tips dan motivasinya adalah ya kemauan mereka sendiri gitu, kemauan mereka belajar, dan pastinya itu semuanya harus butuh proses untuk itu. Yang paling penting itu adalah mental diri kita untuk berbicara di depan umum itu ada apa enggak gitu Kak Cetika gitu. Oke, jadi harus ada kemauan gitu ya Bang? Iya betul. Oke, jadi berarti harus ada kemauan dulu ya Kak Raffi? Iya, ada kemauan dulu, memiliki mental enggak untuk berbicara di Iya. depan umum. Karena kalau misalnya kita tuh sebenarnya bisa tapi kebanyakan nggak mau gitu ya, Iya. nggak mau mencoba gitu. Heeh. Oke, nah terus kita beranjak nih dari Ya, public oke. speaking ke pertanyaan sebenarnya Kak Raffi ini dari keluarga Muhammadiyah nggak sih? Oke, ya, Cantika, banyak sekali pertanyaan seperti itu muncul di telinga saya gitu kan. Apalagi saya itu aktif di organisasi Muhammadiyah. Banyak pertanyaan seperti itu. Apakah saya itu berasal dari keluarga Muhammadiyah? Jawabannya tidak. Tidak. Ya, sedikit cerita teman-teman. Saya itu, ayah saya itu seorang mu'alaf. Beliau tidak mengenal Islam sama sekali dulu gitu. Lalu di situ kita sudah bisa melihat gitu kan, mengenal Muhammadiyah saja mungkin sedikit ilmunya gitu. Akan tapi untuk terlahir dari keluarga Muhammadiyah, di situ ya itu jawabannya gitu. Tidak sama sekali. Ayah saya seorang mu'alaf, untuk Islam saja, mengenal Islam saja itu butuh proses untuk menekunkan gitu kan. Apalagi belajar tentang Muhammadiyah dan ortom-ortom lainnya. Dan ibu saya juga seperti itu, Cantika. Ibu saya juga tidak berasal dari keluarga Muhammadiyah. Dan saya bangga menjadi warga Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu lahir dari diri saya sendiri. Gitu. Pengkaderan Muhammadiyah itu lahir dari diri saya sendiri. Tidak dari orang tua dan tidak dari siapapun. Itu munculnya dari diri saya sendiri. Gitu, Kak Cantika. Oke. Ya, Muncul nih pertanyaan. oke. Apa sih yang membuat Kak Raffi itu bangga menjadi warga Muhammadiyah? Oke. Bangga menjadi warga Muhammadiyah itu adalah suatu kalimat yang harus kita ucapkan ya sebetulnya ya. Bukan motivasi akan tapi memang harus bangga kita menjadi warga Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu selain mendukung di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga telah sukses membangun di bidang rumah sakit, bahkan fasilitas umum, panti asuhan, ya kan, bahkan sekolah pendidikan seperti pesantren juga banyak gitu, SMA dan SLTA gitu. Oke Kak Raffi, jadi kemarin ya Cantika ada lihat itu di TikTok, Instagram, di sosial media lah gitu. Itu menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang kaya gitu loh. Nah, Oke. menurut Kak Raffi bener gak sih gitu? Oke, memang betul seperti itu. Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam terkaya bahkan di dunia, teman-teman. Bahkan di dunia, dan organisasi terbesar. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan organisasi terkaya dan terbesar? Karena Muhammadiyah sudah berhasil membangun fasilitas pendidikan seperti SMA, SLTA dan pesantren. Dan Muhammadiyah juga sudah berhasil membangun fasilitas rumah sakit gitu. Rumah sakit itu banyak sekali, bahkan beribu-ribu sekali pembangunan di bidang pendidikan, rumah sakit, panti asuhan itu sudah didirikan oleh Muhammadiyah gitu. Oleh karena itu Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang terpandang gitu. Bahkan untuk organisasi terkaya itu ya memang betul. Kekayaan Muhammadiyah itu, kalau ada yang salah nanti teman-teman bisa dikoreksi. Setahu saya kekayaan Muhammadiyah itu sekarang sampai 400 triliun. Bahkan mengalahkan ya. Jadi oleh karena itu kenapa bisa Muhammadiyah itu menjadi organisasi besar? Karena prinsip dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika membangun Muhammadiyah itu adalah
hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Rafki. Oke, Nah, Cantika. jadi Cantika mau nanya lagi nih ke lain hal. Mm-mm. Nah, jadi di Muhammadiyah itu ada ortom-ortomnya ya, mulai Iya. dari IPM gitu Iya. ke PD, Mm-mm. PR IPM, PD gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang Kak Rafki mungkin udah lengser, tapi kemarin Oke. kan sempat menjabat sebagai ketua umum Oke. PD IPM. Mm-mm. Nah, itu boleh dong ceritain Kak Rafki mulai dari tingkatan PR IPM ke PD itu gimana sih perjalanannya? Oke. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembina Yoyon Kasnadi dan beliau yang sudah mengkader saya. Beliau yang sudah mengkader saya mungkin dari kecil mungkin dulu ya, saya TM1 gitu. Beliau yang sudah mengajak saya dan mengayomi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada kakanda senior kita di IPM yang sudah mengkader saya ketika itu, yakninya Kanda Adil Cahyadi, Aidil Fajri gitu, yang selalu menjadi motivasi saya ketika itu gitu. Dan saya TM1 kader Taruna Pelatihan Kader Taruna Melatih 1 itu pada tahun 2018. Pada tahun 2018. Lalu di situ saya terpilih dan lulus gitu untuk ke IPM gitu. Lalu sampailah ke titik Musran. Di Musran saya di situ mendapatkan jabatan pertama kali di IPM itu sebagai anggota KDI, Kajian Dakwah Islam gitu. Lalu sampailah ke kelas 2, kelas 3, di situ saya diranting. Bahkan saya juga pernah menjadi kabid pengkajian ilmu pengetahuan, walaupun tak lama di situ gitu ya. Jadi sampailah ke tingkat pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di situ kita kemarin saya memikirkan bagaimana caranya agar PDIPM ini kembali aktif. Karena kita ketika pada tahun 2023 itu PDIPM itu sudah lama tak aktif. Jadi saya berpikir bagaimana terobosan baru dari saya untuk membentuk pimpinan daerah ini lagi gitu agar hidup. Lalu saya berumbuklah bersama teman-teman, saya cari kader-kader kita. Akhirnya di situ saya terpilih menjadi ketua umum pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Sengingi. Oke, gitu. Nah, jadi tadi perjalanan Kak Rafki mulai dari PR ke PD gitu Iya. ya Kak. Jadi kita tuh berprosesnya nggak langsung ke yang besar gitu ya. Bukan. Jadi dari yang rendah dulu. Dari yang rendah dulu. Terus berproses tinggi-tinggi gitu sampai ke pusat insya Allah ya Kak. Insya Allah. Oke. Nah, jadi Kak Rafki ini seperti yang kita tahu merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, boleh dong Kak Rafki kami minta sedikit cerita gitu loh, kayak kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan di Pondok Pesantren. Oke, masalah kenangan ya Cantika ya. Kenangan itu banyak sekali ya. Mungkin naif rasanya, munafik rasanya seorang alumni itu mengatakan bahwa saya itu tak rindu pondok. Itu munafik rasanya. Tuh, pasti mereka itu merindukan pondok itu. Tuh, dan kebersamaan itu, ya kan? Dan pengalaman itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan mungkin saya bisa singkat saya jelaskan, mungkin pengalaman itu adalah ya tentang di situ saya menemukan persaudaraan gitu. Di pesantren itu saya menemukan persaudaraan dan itu adalah pengalaman saya yang tak pernah saya lupakan gitu. Bahkan setelah saya lulus dari pesantren itu selalu yang menjadi tertanam di mindset saya gitu. Kalau bercerita tentang pengalaman ya itu pengalamannya gitu. Pengalamannya bersama teman-teman ya kan. Di situ kita menjadi saudara. Bahkan kita dari ujung ke ujung gitu kan di Riau ini, tapi kita bisa disatukan dan bisa kita panggil saudara di situ. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Oke, jadi kebersamaan gitu kebersamaan. Ya Kak Rafki. Mulai dari makan bareng, iya, sholat betul. bareng, bangun tidur bareng lagi. Bangun tidur gitu. bareng gitu. Oke, jadi Kak Rafki kangen sama teman-teman angkatannya? Kangen banget. Banget. Ya, kangen banget. Apa sih nama angkatannya? Equanimity. Oke, mungkin ada kakak-kakak dari Equanimity yang nonton video ini, boleh dong kasih sedikit kata-kata gitu loh. Oke.
untuk teman-teman ekonomiti semuanya, dimanapun kalian berada nantinya, ada teman-teman sekarang yang sudah di Malang, sudah di Jogja, bahkan sudah ada yang lulus menjadi abdi negara. Ya. Saya dulu kita itu di pondok, di pesantren kita itu berkumpul tak kenal waktu. Bahkan dan sekarang kita itu untuk berkumpul saja kita sudah melihat waktu gitu kan, sudah ngecek waktu ada nggak berkumpul lagi gitu. Reunian saja mungkin kita tak bisa lagi berjumpa, bertegur sapa gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, sahabat ekonomiti, tetaplah semangat. Apapun yang kalian jalani hari ini itu adalah bentuk proses ke depannya. Dan percayalah, orang-orang besar akan muncul dari mereka yang prosesnya sulit. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Saya sangat merindukan kalian, kebersamaan bersama kalian selalu tumbuh subur di pikiran dan di ingatan saya. Oke, terima kasih ya Kak Raffi. Iya, siap Catika. Nah, jadi kita tuh berproses semua ya Kak. Berproses. Berprosesnya mulai dari hal kecil sampai dari yang sedang sampai ke yang besar Iya. gitu loh. Jadi semua proses itu tergantung sesuai dengan kemauan kita. Iya. Mau atau enggak kita berproses untuk menjadi orang yang besar sesuai dengan keinginan kita gitu ya Kak. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, itu tadi pembicaraan kita bersama Kak Rafki Iya. yang sudah lengser, tapi mungkin masa jabatan atau semua kenangan-kenangannya di PDIPM tidak akan pernah pudar ya Kak Iya, Rafki. betul. Semoga semua apa ya namanya kayak program kerja atau semua yang telah diukir di PDIPM akan terukir sampai masanya habis gitu Masanya. loh. Oke. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Pelajaran yang dapat Cantika ambil dari kisah Kak Rafki ini adalah kita semua jangan takut untuk mengambil langkah gitu ya Kak. Jadi mulai dari misalnya dari public speaking tadi, kita nggak boleh takut buat ngomong sekedar di depan kamera benda mati gitu loh, karena kadang ya Kak Rafki, Cantika itu takut sama kamera. Oke, Iya, dulu itu iya. Cantika takut sama kamera, kayak teman-teman Cantika juga kayak gitu. Kadang bingung gitu loh, kayak kenapa sih takut, kan benda mati, nggak makan orang gitu loh. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan untuk melakukan ketakutan itu adalah dengan cara mencobanya dulu gitu loh. Nah, itu tadi yang Cantika dapat dari kisahnya Kak Rafki. Semua hasil yang besar tidak didapat dari proses yang mudah gitu loh. Betul. Oke, ada lagi tambahan Kak Rafki? Mungkin untuk sahabat-sahabat di ranting mungkin ya yang sudah kita baru musran ya kan? Oh iya. Baru musran mungkin ya semakin tetap semangat, IPM ranting semakin maju ya. Saya akan selalu mendukung kalian dan mendoakan teman-teman semuanya. Oke, mohon doanya ya Kak Rafki. Pasti. Semoga IPM pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Pondok Pesantren Ki Haji Ahmad Dahlan selalu jaya dan berinovasi gitu. Selalu jaya dan melanjutkan pengkaderannya sampai ke pusat teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Rafki. Iya, siap Cantika. Sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Iya. Oke, semoga sukses selalu. Amin. Oke. Nah, jadi itu tadi percakapan kita bersama Kak Rafki, salah satu alumni Pondok Pesantren Ki Haji Ahmad Dahlan yang sudah kami berterima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih sekali lagi Kak Rafki. Nah, itu tadi kisah Kak Rafki di podcast Suara Pelajar Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Kuantan sini. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah perjalanannya Kak Rafki mulai dari pimpinan ranting sampai ke pimpinan daerah gitu loh. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.